Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Mubin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ighdu fa'budu. Ya ayyuhalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits syurafa, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi. Hadirin yang saya cintai dan yang saya muliakan, pertama marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Yang alhamdulillah semua nikmat yang telah Allah berikan tak lain dan tidak bukan hanyalah untuk sebagai bahan penyemangat kita dalam beribadah, sehingga kita semua dapat berkumpul di musala yang alhamdulillah dan pastinya dirahmati juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga lantunan salawat beserta salam abadi selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang paling agung, yang diagungkan oleh yang Maha Agung, Rasul kita yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang Maha Mulia, yang selalu mengajarkan dalam hadisnya untuk mengajak kepada kebaikan, bukan kepada kemungkaran, yaitu baginda Nabi besar kita Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in, beserta kita umatnya yang insyaallah di pada masa nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang insyaallah berjudul memaknai iman dan Islam. Hadirin hamba-hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan memberi keistimewaan kepada siapa saja yang beriman kepadanya, juga yang telah diberi oleh ilmu kepadanya, yaitu pada di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yaitu iman di sini artinya percaya dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang patut disembah. Tiada zat yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya. Nabi Muhammad sebagai utusannya, juga kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, juga kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketentuan ini bisa mendatangkan kebaikan ataupun tidak. Itulah yang harus kita imani. Tidak lakum tafassahu fil majalis. Apabila dikatakan kepada kalian, berilah kelapangan atau keluasan kepada orang-orang yang akan mengambil majelis, fafsahu, berilah kelapangan dan keluasan. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberi keluasan kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita, orang yang memiliki dengan keimanan yang kokoh, memberi keluasan, memberi kelapangan kepada setiap orang untuk duduk di majelis ilmu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan, yaitu barang siapa saja yang di antara kita orang-orang beriman atau orang yang telah diberi ilmu, maka Allah akan mengangkatnya dengan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang beriman. Walladziina utul ilma, dan orang yang telah diberi ilmu kepadanya. Darajat, beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin hamba-hamba dari Allah, di samping kita memiliki keimanan yang kuat, kita juga harus memiliki yang namanya ketakwaan kepada Allah. Takwa artinya yaitu menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, juga menjauhi larangannya. Baik perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya, dan larangan itu juga datang dari Allah atau Rasulnya. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita beriman kepada Allah, yaitu di samping dengan ketakwaan.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan juga bagi barang siapa yang bertakwa kepadanya. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 3 sampai 4 potongannya menjelaskan bahwasanya apabila kita bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan, menjauhi larangan, begitupun juga dengan perintah dari Rasul, larangan dari Rasul, apabila kita sudah melaksanakannya, Allah menjelaskan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan baginya jalan keluar. Jadi bagi barang siapa saja yang bertakwa kepada Allah, ketika dilanda kesulitan, ketika dilanda ujian, ketika dilanda cobaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan jalan keluar selama ia bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menghadiahkan pula kepada orang yang bertakwa, yaitu dari rezeki yang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ketika dia diliput dengan yang namanya ujian, yang namanya cobaan, selama dia beriman juga bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi dua hal baginya, yaitu jalan keluar dan rezeki yang tidak jalan disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping kita memiliki ketakwaan, juga keimanan, ilmu juga tak kalah pentingnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah ajra." Barang siapa yang menuntut ilmu, yang keluar untuk menuntut ilmu, melangkahkan kakinya dari rumah, pergi menuju majlis, pergi menuju musala, dalam rangka menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka dia akan selalu dalam jalan Allah. Makanya selama dia perjalanan dari rumah menuju musala, setibanya di musala sampai menuju ke rumah kembali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dengan rahmat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya beberapa kenikmatan. Dan ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh dalam peribahasa bahasa Arab. Ada kalimat yang berbunyi, "Ta'allam falaisal mar'u yulad mu'alliman." Menuntut ilmu lah, belajarlah, karena sesungguhnya tidak ada mungkin dari kita yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Jadi ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini dari perut ibu kita tidak mengetahui sesuatu pun, kecuali kita belajar dan terus semangat dalam belajar. Semoga kita semua menjadi benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antunya belum? Sekarang Aska. Jalur. Belum pantun deh. Jikir. Ayo Ilham. Ilham. Tenang. Ilham habis Ini Ilham pasti. center nih masuk TV. Aska. Ini YouTube. TikTok. Ayo foto kalau lihat terserah antum. Oh Iya orang Jogja. Kita jangan diklik oke. Ulangi lagi. Jangan diklik oke. Oh, kasih robet. Ulangi lagi. Pada pesawat. Jangan mati dulu, tunggu. Pak Kiai kan belum nyambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Segala puji syukur pada Allah kita limpahkan atas karunia rahmatnya kita dimudahkan saat ini dalam majelis ilmu. Selawat salam kita coba limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi kita telah mendengarkan tausiah dari saudara kita, adik kita, kerabat kita semua yang pesantren di mana? Di mana? Jazakallahu khairan kasir atas tausiahnya. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan karena ad-dinu nasihat, ya kan? Agama itu adalah nasihat.
Ad-dinu nasihat. Jadi penting. Kenapa iklan solen itu diulang lagi? Sama Al-Quran pun begitu. Al-Quran ya ayyuhallazina amanu itu berapa kali? Banyak. Ya kan banyak. Diulang lagi ya ayyuhallazina amanu, di ayat lain diulang lagi. Kata kiamat itu banyak. Bahkan nama Al-Quran sendiri banyak. Nama kiamat itu banyak. Al-Quran menyebutkan Al-Quran sendiri Al-Furqan. Kiamat juga ada as-sa'ah, ada kiamat, ada yaumul ba'ats. Banyak. Itulah makanya nasihat. Nasihat itu apa? Sesuatu yang diulang. Maka jangan bosan. Siapa yang bosan? Yang memberi nasihat. Yang memberi nasihat, oh jemaahnya kabur, bosan ya, udah celaka dunia ini. Umat celaka. Terus siapa lagi yang buat jangan bosan? Yang mendengar, mustami kalau nggak mau dengar nasihat ya udah. Kata Nabi, kalau kamu nggak ini terserah. Kalau kamu nggak mau diatur istilahnya, ya berbuatlah sesuka hatimu. Tapi ingat bahwa kita akan dihisab di yaumil kiamat. Jadi sebagai sambutan dari saya sudah bagus. Bacaan Al-Fatihahnya juga tadi udah bagus. Cuman ada sedikit di wa ila rabbika farghab, terlalu panjang ya. Artinya wa ila rabbika farghab. Terus alam apa tadi yang kedua? Alam taronya alamnya lama, nggak boleh itu nggak bingung situ. Tapi selain dua hal itu udah bagus semua. Mudah-mudahan ditambah-tambah ilmunya dan ini makanya saya sebutkan kesalahan supaya jadi cambuk ya untuk melajari tajwidnya lebih ini lagi. Nah ya kan adil nasihat, jadi nasihat itu wajib sampai supaya apa? Jangan dinasehati langsung down, salah itu. Kalau orang dapat nasihat langsung down, langsung nah itu orang tidak baik. Orang yang baik itu adalah orang yang membuat kesalahan lalu dia memperbaiki kesalahan tersebut. Ada orang yang tidak pernah berbuat salah seumur hidupnya, ini nggak baik, nggak bagus, nggak baik. Terus ceramahnya juga udah alhamdulillah bagus. Yang disampaikan juga pas itu ilmu, pentingnya ilmu, pentingnya bermajelis, berlapang-lapang di majelis. Jempol lah buat saudara kita. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, matinya lah. Bapak kamu Kan langsung. mau ngoreksi Bapak ada nasihat? Bagus ya, luar biasa. Yes. Anak gewe ini ada komentar gitu. Ayo buat ngopi-ngopi. Langsung ke dapur masing-masing. Ayo kayak masih acok.